Ya mungkin gitu respon saya. Ada tanggapan lain atau mungkin pertanyaan lain sudah. Oh, Mas, berarti tadi yang kayak sak lewatan kita muncul sebagai orang lagi emosi gitu kan, kayak misal, oh kon yang kayak gitu, misal ketemu ternyata kamu ketemu yang orang dengan orang yang lebih jelek gitu, ya syukur, misal kayak gitu. Tetapi itu hanya cuma sak lewatan. Tidak sampai mendoakan, tidak sampai mengaminkan seperti berulang-ulang dan berharap banget dia akan celaka, tidak seperti itu. Nah, berarti walaupun sudah muncul sekilas itu artinya pikiranku belum bersih atau itu sebagai itu hanya manusia normal aja. Normal atau tidak, sebaiknya dibersihkan. Itu kalau saya ya. Oke, 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 oke. Jadi maksudnya begini, misalnya saya disanjung-sanjung gitu ya. Dan saya bersyukur saya tidak banyak disanjung. Jadi apa kemarin saya ceritakan. Jadi ketika saya kemarin cerita acaranya pemuda GPT, saya disanjung sama pengelola panti asuhannya. Karena saya paling tua kan. Kalau sama pemuda-pemuda yang anak kuliah SMA gitu kan saya paling tua gitu. Saya dianggap pembinanya gitu. Padahal yang ide acara bukan saya gitu. Jadi saya merasa nggak enak. Ini tidak adil. Ini bukan saya. Kreditnya bukan untuk saya harusnya. Jadi minimal itu saya jujur dengan diri saya sendiri. Ini saya tidak pantas nih disanjung. Jadi itu di hadapan Tuhan. Saya di hadapan Tuhan tidak menikmati sanjungan ini. Ini bukan saya. Kredit yang pantas bukan saya. Anak-anak ini, para pemuda ini. Minimal itu ya, minimal itu. Jadi dalam konteksmu, kamu punya pemikiran itu, ya yang penting kamu jujur di hadapan Tuhan. Saya marah. Saya punya pemikiran ini. Saya jujur. Saya menunggu Tuhan bagaimana. Ini Tuhan anggap salah atau tidak. Kalau Tuhan anggap salah ya saya akan mengaku salah. Kalau Tuhan anggap tidak ya oke, saya biasa aja. Tapi kalau Tuhan ngomong salah ya saya akan mengaku salah. Silahkan Tuhan ngomong, saya begitu. Jadi intinya kayak gini tuh lebih dominan relasi kita dengan Tuhan. Bisa mendengar sema itu. Jadi kalau kamu dengan Tuhan itu bisa sema, kamu tidak perlu legitimasi dari aku misalnya. Mas, apakah saya harus pengakuan ini? Apakah saya harus pengakuan itu? Tidak perlu. Tuhan sendiri yang ngomong gitu. Dan dalam konteks tertentu saya tidak selalu punya pemahaman yang presisi ya maksudnya ya. Kan saya tidak maha tahu. Saya tidak maha tahu pemikiranmu itu di hadapan Tuhan seperti apa, di hadapan setan bagaimana, di hadapan manusia bagaimana. Kadang saya diberitahu, maksudnya saya punya kepekaan. Tapi kan tidak selalu. Makanya saya selalu mengajarkan, kita tidak boleh terikat kepada bentuk. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapa manusia ini? Ya termasuk orang-orang yang kamu anggap bisa diandalkan. Makanya kalau di Al-Sadik ini dalam metode-metodenya, kalau orang masih tanya kepada saya, terutama masalah misalnya tes power gitu, boleh nggak ini, boleh nggak itu, oh berarti belum bisa ini. Orang ini belum bisa memakai. Kalau orang sudah memiliki tanda petik kemampuan menggunakan metode tes power misalnya, dia tidak perlu bertanya ke orang lain siapapun. Dirimu sendiri yang akan mendapat konfirmasi. Nah itu, makanya ya nggak ditanyakan boleh, tetapi soal detail seringkali kebanyakan itu Tuhan sendiri yang akan memberi kamu jawaban. Hetias, pikiranmu salah, kamu harus ngaku salah. Kalau kamu mendengar itu ya akui salah. Kalau tidak ya santai aja. Prinsipnya kalau memang salah, Tuhan akan ngomong gitu aja. Cara halus ataupun cara kasar ya. Seperti kemarin saya gelundung itu cara kasar itu ya. Ganti banmu gitu. Kan sudah lama itu 4 tahun itu ban. Kan saya pilih ban keras kan biar awet. Dan kemarin saya ke Telemoyo ya bisa kencang lah, 130 masih aman. Ya saya merasa nggak perlu ganti ban gitu. Tapi itu kan di jalan kering dan jalan aspal gitu ya. Dan ketika jalan kayak kemarin sudah betonnya nggak halus, terus ada lumpurnya, posisi gerimis mana? Jadi kan itu potensi licin. Dan bener itu saya 2 kali, jadi saya nginjak rem itu gles. Ban saya tuh nggak lurus, ngiwanengan gitu ya. Wah ini yang pertama saya udah takut juga. Waduh, banku nggak menggigit sama sekali di atas itu. Begitu saya turun ternyata juga begitu.
Jadi dan ketika saya lihat kerusakan jasmani saya tidak banyak, ini juga sudah nggak terasa memar gitu. Nggak ada luka terbuka juga, langsung nutup gitu, hanya baret. Kayak kemarin kan Rian kan tanya tentang itu kan. Enggak, piye lukamu gimana? Katanya sih aman-aman saja lah. Kemarin ganti ban aku langsung ke Wonogiri lagi. Terus dia bilang, wah ampuh ya. Terus saya mikir gitu ya, bahwa memang ada perlindungan Tuhan. Mungkin kalau Tuhan tidak ada perlindungan secara tanda petik supranatural atau mukjizat mungkin istilahnya gitu ya, mungkin saya akan jatuh dalam kondisi yang lebih parah. Motornya akan jatuh lebih parah kerusakannya. Kalau kemarin kan paling utama kan masalah handle remnya karena terbentur ya, bengkong karena terbentur ya, mau nggak mau masuk got gitu ya. Yang lain baret ada di bodi, tapi aku cek ke bengkel komsternya aman, yang lain juga kelihatannya aman. Kemarin ke Seragen aku pakai juga kelihatannya baik-baik saja. Nah gitu, itu bagi saya mementingkan itunya, pengalamannya maksudnya, kejujuran. Kalau saya salah ya sudah aku salah gitu. Kayak dulu di Januari 2019 ketika didakwa, saya juga mikir-mikir, ya bisa sih saya bisa didakwa salah juga gitu. Tapi kok saya nggak apa-apa gitu. Jadi selama Januari sampai Juni kan saya jujur dengan diri saya sendiri. Siapa tahu saya bisa kena gitu, maksudnya dakwaannya tembus gitu ya. Tapi ketika Juni, loh kok saya nggak apa-apa. Plong saya. Karena saya berusaha evaluasi gitu. Jujur dengan evaluasi itu. Bisa nggak dakwaan itu kena ke saya gitu. Begitu Tuhan membela saya, kan artinya tuh Tuhan membela saya tuh real itu. Saya didakwa, saya tetap dibela ternyata. Kemudian saya mencoba berpikir, kira-kira apa yang membuat saya kira-kira apa yang membuat saya bisa dibela gitu. Terus saya coba analisa data-data gitu. Oh ini sih, saya sudah tidak makan kontak gitu. Itu bagi saya pembelaan yang paling kuat. Berarti kan saya tidak melakukan manipulasi apapun. Jadi kejadian-kejadian yang didakwakan itu di luar pekerjaan saya, di luar kegiatan saya. Saya kan pasif saja itu. Saya menerima info saja. Kan? Yang bikin heboh kan orang-orang ini. Mereka tidak punya kepentingan loh sebenarnya loh. Dirugikan juga tidak, diuntungkan juga tidak. Jadi aku tuh heran, kok mereka menyerang? Kan mereka tidak saya rugikan. Aku sampai heran loh, mereka tuh tidak punya kepentingan. Tapi kok nimbrung gitu, menyerang saya maksudnya. Nah itulah celah hukum yang membuat saya, ini pendapat saya ya, bahwa saya dibela gitu. Pasti kan ada alasannya. Berarti saya tidak terlalu salah gitu. Mereka lebih salah gitu. Nah itu contoh. Makanya dalam pengalaman-pengalaman seperti ini, dalam kasusmu juga sama, yaitu tentang dakwaan. Kamu kan seperti didakwa gitu ya, diserang dan didakwa. Ya tadi, lihatlah ini, manfaatnya apa untuk dirimu. Terus kedua, kalau kamu dalam misi Tuhan, yakinlah bahwa kamu aman, dilindungi. Dalam kasus saya tahu saya dalam misi Tuhan. Jadi kalau saya mati sebelum waktunya, sebelum selesai gitu ya, berarti kan Tuhan dirugikan. Nah ini. Jadi kalau kepentingan saya belum tentu dibela, tapi kalau kepentingan Tuhan, pasti ada tindakan pembelaan. Terus kalau ada pemikiran-pemikiran kayak tadi ya, yang penting jujur aja. Jangan membela diri gitu. Kadang kan orang rohani kan membela diri, Tuhan, aku tuh orang baik. Aku sudah dijahati, aku masih berpikir yang baik. Aku tidak mengutuk. Kita jangan terbiasa seperti itu. Kita jujur dengan pikiran kita sendiri. Dan ini tidak perlu diekspos ke banyak orang, maksudnya tidak perlu keluar-keluar gitu. Kalau ada orang tanya, kamu mengalami itu, kamu marah nggak kamu? Ya marah, jujur saja marah. Ketemu orang brengsek ya aku marah. Apakah ada pemikiran jahat? Ya ada beberapa. Ya akui saja dalam hatimu ya.
Terus kalau merasa bersalah, ya akui saja seperti itu. Tuhan, aku bersalah. Aku marah, terus aku punya pemikiran ini yang aku rasa kejahatan. Ampuni saya. Selesai. Kita tidak perlu membela diri. Kalau dalam hati ada rasa bersalah, ya akui saja. Sesegera mungkin. Gitu. Karena itu kebersihan legal ground itu begitu. Prinsipnya jujur dengan dirimu sendiri. Saya jujur dengan diri saya sendiri. Banyak hal yang bisa dikategorikan pemberontakan kepada Tuhan gitu. Kalau dalam skala kerohanian standar mainstream. Tapi ketika saya melihat kok saya nggak didukung Tuhan, ya sudah. Saya nggak didukung Tuhan. Saya jujur dengan Tuhan. Tuhan saya gini loh. Kalau kamu nyuruh saya begini. Saya akan sesuai pemikiran saya. Itu saya ya. Saya ngomong ke Tuhannya begitu. Jadi ketika ada orang protes, Mas kamu kok melayani seperti itu? Kamu tuh melayani itu harusnya gini. Kalau kamu full time, kamu tuh harusnya hidupmu begini. Dalam hati kan saya ngomong, ini saya tidak ngomong ke dia. Dulu dengan Tuhan saya saja saya sudah ngomong. Ya Tuhan, kalau kamu ngutus saya, saya akan melakukan sesuai perilaku saya, sesuai kehendak saya. Saya tidak akan ikut kehendakmu atau kehendak orang lain. Jadi ketika orang protes dengan cara saya melayani, ya bodoh amat bagi saya. Dari awal saya sudah punya kerangka. Kalau kamu ngutus saya melakukan dengan cara saya. Jadi kalau ada orang protes, kalau Tuhan protes dengan cara saya, ya bodoh amat. Carilah orang lain, pilihlah orang lain, utuslah orang lain, jangan saya. Itu pembelaan saya secara pribadi. Nah, aku nggak tahu ini bisa ditiru atau tidak. Tapi prinsipnya saya jujur dengan Tuhan saya. Kalau saya punya pemikiran jahat, ya akui saja, jujur saja. Soal apakah itu dosa atau tidak, aku tidak tahu. Karena penilaiannya bukan dari aku, dari Tuhan sendiri. Yang menilai Tuhan. Kalau aku yang menilai, kalau manusia lain yang menilai, bisa beda-beda. Ada yang nggak apa-apa, ada yang, kamu kok nggak rohani sih? Kamu kok nggak mengampuni? Macam-macam komentarnya. Makanya saya selalu menekankan pengalaman pribadi itu unik, tidak harus ikut saya. Kalau kalian semua harus ikut saya, dan ngapain? Semua harus minum obat dulu baru ngalami kerohanian. Kan nggak harus. Kayak Uki misalnya. Kalau semua orang harus kayak Uki, stres semua kita ya. Kita anggota pasien RSJ semua. Terus nanti kalau kita tampil ke publik, orang tahu, itu kan pasien-pasien kita semua. Ada track record kan, itu nama itu masuk RSJ ini, nama itu masuk RSJ ini. Kita jadi aneh gitu. Kumpulan orang gila kok bikin organisasi kerohanian. Nah gitu. Ya mungkin ada tambahan, silakan.